Shalom, selamat menjelang Natal, penuh sukacita. Semoga kita dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Lukas pasal 2 ayat 10 dan ayat 11. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini terjadi atau sejarah ini dicatat di dalam Alkitab adalah ketika seorang yang bernama Kaisar Agustus, Kaisar Romawi, membuat suatu sensus penduduk agar semua orang pulang ke kampung halamannya untuk disensus. Kaisar Romawi tersebut bernama Kaisar Agustus, yaitu dia memerintah pada tahun 30 sebelum Masehi sampai pada tahun 14 Masehi. Kaisar pertama yang membuat sensus penduduk dunia. Sensus bertujuan untuk menghitung setoran pajak. Pajak tidak masuk ke kas negara atau macet-macet masuknya, karena mungkin ada indikasi korupsi di dalamnya atau masyarakat tidak taat pajak. Masyarakat tidak bayar pajak. Pajak memang untuk bangsa-bangsa di luar Romawi. Tetapi untuk orang-orang Romawi pajak dibebaskan, ataupun kalau mereka bayar pajak, mereka bayar hanya sedikit saja. Dan biasanya pajak ditentukan untuk orang di luar bangsa Romawi. Untuk bangsa lain, pajak mungkin diatur 20-40% daripada penghasilan. Memang cukup besar. Maka pada awal pemerintahan Pak Jokowi yang kedua, Pak Jokowi minta supaya ada pengampunan pajak yang disebut dengan amnesti pajak, di mana ada korting dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan Natal ini, maka kita akan membahas tentang berita malaikat jangan takut. Nah, siapakah malaikat? Malaikat itu adalah roh atau makhluk roh yang melayani Tuhan. Secara khusus dalam Natal ini dikasih tahu namanya, yaitu Malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel menyampaikan kabar khususnya kepada Maria bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang bayi, dan nama bayi itu namanya adalah Yesus. Malaikat juga memberitahukan peristiwa sukacita, peristiwa Natal ini kepada gembala-gembala yang ada di padang, agar para gembala itu tidak takut. Mengapa tidak takut? Karena Yesus Juru Selamat telah lahir. Setelah malaikat menyampaikan berita itu, maka muncullah rombongan besar malaikat memuji-muji Allah. Nah, saudaraku, malaikat-malaikat adalah pembantu-pembantu Allah, pelayan-pelayan Allah. Bahkan malaikat melayani orang-orang percaya. Ibrani pasal 1 ayat 14. Di sana dikatakan bahwa bagi orang percaya, malaikat melayani mereka. Itu sebabnya saudara-saudara, siapa saja yang meninggal di dalam Yesus, dia pasti akan masuk surga walaupun orang tersebut belum tahu alamat masuk surga. Mengapa?
Karena ada malaikat yang menjemputnya. Jadi ada malaikat yang menjemput dan mengantarnya. Makanya pasti masuk surga. Berita malaikat adalah jangan takut. Jangan takut. Sesungguhnya juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, sudah lahir di kota Daud. Nah, saudara-saudara, saya mencatat ada 7 jenis ketakutan manusia. Ada 7 jenis ketakutan manusia. Yang pertama, takut hantu. Banyak orang yang takut hantu walaupun sudah tua. Karena konsep dalam pikiran manusia, hantu itu memang menakutkan, menyeramkan. Orang tua sering juga mengajarkan untuk menakuti anak-anaknya agar taat, maka dikasih tahu, wah, ada hantu, sehingga anak-anak jadi takut. Yang kedua, takut mati. Takut mati ini kita bagi menjadi 2, yaitu takut mati dan takut pada orang mati. Takut mati karena tidak ada kepastian. Takut mati karena keraguan-raguan. Tapi bagi orang percaya, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi bagi orang percaya, kematian itu bukan menakutkan, tetapi kematian itu adalah hanya berpindah tempat dari alam fana ke alam baka, dari dunia ini menuju kepada ke surga. Ketakutan yang ketiga adalah takut pada orang jahat, takut teror, takut dicopet. Maka orang-orang dulu waktu saya mau merantau, saya membuat kocek celana itu di depan supaya tidak dicopet. Jadi takut kena copet, takut pada orang jahat dan lain sebagainya. Yang keempat, takut pada penghukuman Tuhan. Manusia sadar bahwa Tuhanlah yang menghukum. Yang kelima, takut mengaku salah. Mengapa? Karena kalau mengaku salah akan dipermalukan. Yang keenam, takut hidup atau takut menghadapi masalah-masalah kehidupan. Turunannya adalah takut gagal, takut tidak jadi ini, tidak jadi itu. Yang ketujuh, takut bencana alam, takut bencana perang, takut bencana penyakit, dan takut bencana kelaparan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itulah 7 ketakutan manusia. Saudaraku, mengapa tidak boleh takut? Ya, mengapa tidak boleh takut? Karena juru selamat telah lahir, yaitu Kristus Tuhan. Jadi ada 7 jenis ketakutan, tetapi ada 7 jenis keselamatan untuk mengatasi rasa takut itu. Apakah itu? Tadi kalau kita takut dengan hantu, nah, kita dapat mengatasinya dengan meyakini 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Roh yang ada padamu, roh yang ada pada kita, orang yang percaya, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Itu sebabnya kita tidak perlu takut. Anak-anak saya ajarkan bahwa setan memang ada, hantu memang ada. Tetapi setan, hantu tidak berkuasa, tidak lebih berkuasa daripada Tuhan. Takut mati. Nah, bagi orang percaya, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai ayat 55, bahwa kematian itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus mati, Yesus juga bangkit dari kematian. Takut pada orang mati, saudara-saudaraku. Jadi Yesus juga menyelamatkan kita daripada ketakutan kepada roh atau jiwa orang yang sudah mati. Takut kepada orang mati. Dianggap orang mati itu gentayangan. Tetapi Alkitab mengajarkan
di dalam Yesus, ya, di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14, siapa yang sudah meninggal, siapa yang sudah mati di dalam Yesus akan bersama-sama dengan Allah. Siapa yang ada di dalam Yesus kalau meninggal akan bersama-sama dengan Allah. Tidak lagi dia gentayangan, saudaraku. Takut pada orang jahat. Memang ada orang jahat di sekeliling kita karena masih di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan berjanji untuk menyertai kita. Immanuel namanya. Takut pada penghukuman Tuhan. Ketika orang percaya kepada Yesus Kristus, tidak ada lagi penghukuman. Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat 2. Yesus sudah menanggung penghukuman itu. Tidak ada lagi penghukuman di dalam Tuhan Yesus. Maka percaya dan ikut Yesus, maka Yesus sudah menanggung hukuman bagi kita. Takut mengaku salah. Nah, di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, siapa yang mengaku dengan mulut, jika kita mengaku kesalahan kita, mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kesalahan. Takut menghadapi masalah, dan Tuhan tidak membebaskan kita dari masalah, tetapi Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Yesus katakan, jangan kamu khawatir, jangan kamu takut. Yesus katakan, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum, akan apa yang kamu pakai. Bapa di surga memelihara. Yang paling penting adalah kita berusaha. Kita mengandalkan Tuhan dan kita berusaha. Apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Yang harus kita lakukan yang pertama, pastikan bahwa kita sudah percaya, kita sudah diselamatkan. Dan mari kita hidup bersama-sama dengan Yesus, hidup bagi Yesus, hidup bagi sesama kita sebagai manusia. Selamat menyambut Natal. Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Haleluya.